Dan setelah dirunut-runut, ini inflate-nya ini atau penggelembungannya ini itu sudah berlangsung sejak 2018. Emang seberapa signifikan perbedaannya sampai dilakukan audit forensik gitu nah? Sampai investor shock gitu kan. Sangat besar selisihnya ternyata. Jadi kalau di Tapi kan setelah dia dapat pendanaan di 2018, masuk lagi tuh uang-uang dari investor sampai terakhir 200 juta dolar. Dipakai apa itu uangnya sama Evisery? sebagian memang buat bakar uang, tapi sebagian lagi, nah Jadi memang ini jadi perhatian ya gitu, ini membuat mereka resah juga gitu kasus ini, karena betul apa yang dibilang ya di teman-teman startup itu ada namanya pendanaannya jadi seret gitu setelah kasus-kasus fraud ini terungkap. Hai, balik lagi di Jelasin Dong bersama Vindra Florentin dan Harul Anam. Gue Ida Rahma. Saya Retno. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik Tempo.co. Jangan sebarkan konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Sebelum mulai, bisa dijelasin, Goy, ada apa sih di Tempo.co? Ya, di free content Tempo.co kita punya soal anggaran makan bergizi gratis yang membengkak nih, Vin, gitu. Jadi Badan Gizi Nasional itu meminta tambahan anggaran, nggak tanggung-tanggung, jumlahnya 70 triliun. Nah, jadi totalnya 116,6 triliun untuk tahun ini. Nah, katanya lagi efisiensi ya, tapi malah makin boros nih kelihatannya. Next, di harian ada apa, Vin? Di harian kita punya laporan khusus buat teman-teman yang sudah langganan Tempo. Salah satunya soal perekonomian kita yang ternyata di kuartal pertama 2025 anjlok. 4,7% aja nih tumbuhnya. Kenapa bisa begitu? Silahkan dibaca ya teman-teman ya. Dan di premium mingguan tim kita punya soal Ormas Gripjaya. Ini ormas bentukan Hercules yang dulu sempat besar banget, kemudian sempat redup dan sekarang bangkit kembali. Ada apa? Baca di majalah Tempo. Dan satu lagi yang nggak kalah seru nih, kita punya tentang manipulasi di startup Evisery. Jadi akhirnya kita bisa ketemu sama Gibran nih, Gibran muncul nih akhirnya ya. Ya, pendirinya Evisery Pendirinya Evisery untuk menjelaskan bagaimana tudingan manipulasi tentang valuasi keuangannya gitu. Anam punya ceritanya yang komplit. Gimana Anam? Gibran yang mana nih? Gibran yang sedang digocek sama Purnawirawan atau yang sudah menggocek investor? Yang kedua, Nam. Yang kedua? Gibran Huzaifa. Iya, jadi sebetulnya dia sudah tampil ya, maksudnya sudah bersuara menjawab segala hal yang yang sedang diributkan di awal tahun kemarin ya. Jadi di Maret dia sempat muncul di laporan salah satu media, kemudian April dia juga muncul dan waktu itu sedang Lebaran ya. Sampai kemudian ada satu statement yang bikin geger ini nih kalangan startup ini. Jadi ketika ada satu quote atau kutipan yang dia menyebut bahwasanya secara garis besar lah, inflate ini juga dilakukan oleh sebagian besar startup di Indonesia untuk menarik dana dari investor gitu. Ya semuanya juga melakukan seperti itulah bilangnya. Nah ini bikin sewot salah satu foundernya Gojek, Kevin Alu ini di Twitter. Jadi secara garis besar Kevin bilang ini ya, nggak semua bro kayak gitu bro, gua enggak. Gitu. Jadi gimana sih sebenarnya skandalnya itu? Jadi sebetulnya ini kan cerita yang udah agak lama ya, kalau kita flashback ke belakang itu kan meledaknya ini di awal Januari gitu. Ketika ada laporan dari media luar, kemudian ditimpali oleh Northstar Patrick Waluyo pada saat itu ketika dia tampil di Private Equity and Venture Capital Summit di Indonesia itu kan di Jakarta kemarin tanggal 16 Januari waktu itu. Jadi di situ dipancing lah oleh moderator soal dugaan fraudnya Evisery. Nah, si Patrick yang dia memang salah satu investornya Evisery juga. Nah, itu bilang bahwasanya ini fraudnya sistematis dan sebagainya dan menghancurkan reputasi dia dan Northstar sebagai salah satu private equity yang banyak bawa dana atau investasi dari luar negeri ke startup Indonesia gitu. Nah, disitulah kemudian muncul ada beberapa termasuk laporan itu kan berasal dari bocoran ini ya. FTI Consulting. Ya, draft laporan audit dari FTI Consulting. Jadi salah satu lembaga ini ya audit berbasis di Singapura yang memang diminta untuk mengaudit forensik dugaan fraudnya Evisery karena pada sebelumnya itu sempat ada whistleblower peniup peluit dari ex pekerja Evisery gitu. Nah ini kita dapat cerita dari beberapa orang bahwasanya whistleblowingnya ini nggak sengaja ternyata gitu. Jadi ada bekas karyawan di Evisery kemudian ngobrol nih dengan orang Temasek ya, dengan orang Temasek yang juga sebenarnya salah satu investor di Evisery. Nah, waktu itu mereka ngobrol terus si orang ini minta
ini juga mantan bosnya ngobrol dengan mantan bosnya bilang, gua cari kerjaan dong, ada kerjaan nggak? Nah terus sama si mantan bosnya ini, ya lu kan nggak perform di apa di fishery kan, kinerja begini-begini, loh kok perform kok? Nah terus ditunjukin lah angka-angka performa dia. Ternyata loh kok beda dengan yang dilaporkan oleh ini ya, oleh manajemen ya angka-angkanya. Dari situlah kemudian dimulai itu apa namanya audit forensiknya. Kok ada perbedaan antara yang dipaparkan oleh manajemen Gibran ke investor dengan si orang yang keluar tadi ini gitu. Kok beda ya? Nah, akhirnya dimulailah audit itu. Emang seberapa signifikan perbedaannya sampai dilakukan audit forensik gitu, nah? Sampai investor shock gitu Mas. Sangat besar selisihnya ternyata. Jadi kalau di laporan yang disampaikan oleh investor itu pendapatan dari si e-fishery ini selama 9 bulan pertama 2024 itu 12,2 triliun. Nah ternyata reviewnya itu hanya 2,5 triliun. Jadi jauh banget tuh. Dan setelah dirunut-runut ini inflate-nya ini atau penggelembungannya ini itu sudah berlangsung sejak 2018. Gitu. Nah terus apa namanya? Nah ini kan kemudian setelah ini kejadian lalu si Gibran akhirnya dipaksa untuk mundur, digantikan oleh orang-orang yang dipilih oleh investor ya. Terus kemudian semua operasi e-fishery tutup semua, berhenti semua, termasuk juga apa namanya petani-petani yang selama ini disuplai pakan, terus dikasih sewa e-feedernya itu, sampai kemudian ikan-ikan yang dipanen oleh petani-petani itu nggak bisa dibeli lagi, tidak bisa dibeli lewat platform e-fishery lagi. Nah itu Mbak Retno udah dapat cerita nih, bagaimana petani-petani sekarang pusing Mbak ya, nggak bisa beroperasi seperti sedia kala. Tapi tutupnya itu per kapan sih sebenarnya? Tutupnya itu per Desember, per Desember dan Januari itu. Jadi Desember sudah mulai audit, terus kemudian Desember di step down, Januari reboot. Nah gitu. Jadi setelah itu udah stop operasi. Gitu. Kalau cerita dari tambak ya, pembudidaya ikan itu memang problem sudah muncul sejak Desember 2024. Tapi bentuknya itu baru berupa gangguan penyerapan. Maksudnya kan ikan yang diproduksi oleh petambak itu kan dibeli oleh e-fishery ini ya. Nah itu sudah mulai ada gangguan, permintaan menurun gitu ya. Tapi masih bisa diakses nih platform nih. Baru benar-benar terhenti itu di sebelum Ramadan tuh, sekitar Februari ya. Itu mereka udah nggak bisa mengakses lagi platform itu. Sebelumnya memang sempat ada pemberitahuan bahwa ada persoalan internal sehingga operasional e-fishery akan dihentikan gitu. Seminggu setelah pengumuman itu udah nggak bisa diakses tuh gitu. Mbak, tapi kayaknya perlu dijelaskan deh seberapa besar sih efeknya e-fishery buat peternak-peternak mitranya e-fishery selama ini. Ya jadi kan kerjasama e-fishery dengan para petambak ya, petambak pembudidaya ikan gitu. Ini banyak mereka bekerja sama dengan pembudidaya ikan di Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga banyak gitu. Jadi mereka kerjasamanya mereka memberikan semacam bantuan modal sebenarnya untuk memberi pakan gitu. Jadi bentuknya tuh bukan langsung duit gitu, bukan, tapi bentuknya saldo. Ada setiap petambak tuh punya saldo masing-masing sesuai dengan kapasitas produksinya gitu kan. Ada yang punya saldo 30 juta, 80 juta, sekian gitu. Nah mereka dengan modal itu mereka bisa mengorder pakan gitu. Dalam seminggu misalnya dia bisa mengorder berapa ton sesuai saldo yang tersisa, yang tersedia gitu kan. Jadi kebutuhan pakannya dia sesuai dengan besaran kolamnya dia atau berapa ikan yang dia pelihara gitu, itu bisa dibeli melalui platform itu. Nanti pembayarannya bisa dilakukan setelah terjual ikan itu. Nanti ikan itu dijualnya juga di platform itu gitu. Jadi ada platform ada folder di platform itu, ada folder untuk pembelian pakan, ada folder untuk penjualannya gitu. Nah, ketika platform ini sudah terhenti, nggak beroperasi kembali, bingung kan para peternak, para pembudidaya ikan ini mau jualan kemana gitu, karena mereka sudah terlanjur berproduksi, jumlahnya banyak, berlimpah, itu ini mau disalurkan kemana? Itu yang akhirnya bikin berantakan di sisi petani, peternaknya ini, sisi hulunya gitu. Sementara banyak peternak, pembudidaya ikan yang sebelumnya itu mereka punya pekerjaan lain, jadi sebenarnya profesinya bukan di sini gitu. Tapi ketika e-fishery datang dengan menawarkan janji-janji gitu ya, janji pembiayaan, janji penyerapan ikan gitu, akhirnya banyak orang yang masuk ke sektor ini gitu, menjadi pembudidaya ikan gitu. Sehingga jumlah produksinya itu udah berlimpah, tidak normal lagi seperti sebelumnya gitu. Artinya ketika e-fishery berhenti ya bingung lah kemana ini alirannya gitu. Betul, ini peminatnya banyak karena ketika awal ditawarkan mereka hanya perlu ngasih KTP sama kakak ngasih. Betul. Syaratnya mudah sekali gitu. Pada saat sosialisasi dilakukan, mereka tuh cuma diminta fotokopi KTP dan fotokopi kakak. Jadi modalnya cuma itu, semua juga bisa gitu kan. Beda dengan
perusahaan pembiayaan pada umumnya atau bank gitu yang sampai minta ada jaminan apa, agunan apa. Nah ini sama sekali nggak ada agunan gitu, cuma modal KTP sama KK. Jadi mereka udah dapat pembiayaan gitu. Jadi emang mudah sekali, makanya banyak orang yang mau terjun ke sini gitu. Bahkan nambah kolam juga ya Mbak. Nah bahkan yang existing pun mereka menambah kolamnya gitu. Kapasitasnya. Betul. Sebenarnya fisheries jadi angin segar buat mereka-mereka ini sebenarnya awalnya, karena masalah utamanya kesulitan modal kan. Ketika fishery masuk dengan syarat yang mudah, itu jadi membantu mereka untuk ekspansi tadi, termasuk nambah kolam misalnya. Jadi memang tren bisnis agriculture ini di startup itu memang legit ya beberapa tahun lalu gitu ya, ketika e-fishery berjalan gitu. Terus ada juga kan e-fishery bergerak di sektor perikanan ya, tambak budidaya. Ada juga di sektor pertanian lain, kita dengar ada Tani Hub, Penam dulu ya. Nah itu satu peers lah ya gitu. Jadi memang ada masa ketika itu hits lah ini ya si startup pertanian ini. Tapi memang belakangan mulai kena sandungan nih gitu. Tani Hub juga kena soal fraud ya namanya. Terus sekarang e-fishery gitu. Jadi memang ini dampaknya tidak hanya tadi ke investor yang merugi ya, tapi yang jadi korban juga ternyata ke mitra-mitra gitu, baik itu petani, terus petambak dan pembudidaya gitu, Vin. Ya, kalau kita ngelihat model bisnisnya e-fishery ya, sebetulnya di awal itu dia nggak main pembiayaan petani atau petambak dan kemudian jualan ikan, tapi justru di awal adalah inovasi yang dia bawa adalah alat pemberi pakan yang e-feeder yang bisa memberikan pakan ke ikan itu secara otomatis. Kalau misalnya mendeteksi misalnya ikan ini kelaparan, jangan kecepak itu, lempar itu ikannya kan. Terus kemudian tapi ternyata teknologi itu rupanya dianggap cukup mahal oleh para petani karena mereka harus beli alat itu dulu. Nah, makanya kemudian model bisnisnya diubah dari yang sebelumnya alatnya itu harus beli terus kemudian disewakan per bulan. Nah, tapi model pembiayaan untuk petani bisa beli pakan yang dia bisa bayar nanti setelah panen, dan hasil panen kemudian diserap atau dibeli oleh e-fishery yang kemudian dijual ke restoran, dijual ke supermarket dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah ada dalam bisnis plan mereka. Gua ngobrol dengan ini ya, Ihsan. Jadi Ihsan ini jadi e-fishery itu kan sebetulnya founder beneran tuh 2. Oh, jadi Gibran ini nggak sendiri ya? Nggak sendiri. Oke. 1 Gibran, 2 Ihsan. Nah, Gibran ini 001, maksudnya karyawan nomor 001. Si Ihsan karyawan nomor 002. Nah, 2 orang ini beda kampus sebetulnya. Gibran di ITB, Ihsan di Unpad, Pajajaran kan. Nah, tapi mereka ketemu di asrama ketika dapat beasiswa dari Nurul Fikri. Ini beasiswa yang sama yang diperoleh juga oleh foundernya Bukalapak, si Zaki sama Fajrin. Ya. Nah, dia si Ihsan sama si Gibran ini kemudian angkatan 2008 kalau nggak salah, angkatan keempat ya. Nah, disitulah mereka ketemu dan berbagi visi bagaimana caranya bisa memberikan solusi problem bagi para petani atau petambak yang selama ini kesulitan akses pakan dan kesulitan untuk pasar, sehingga ekonominya gitu-gitu aja. Nah, akhirnya ketemulah model bisnis itu, kemudian mereka ikut kompetisi mulai dari Mandiri, Yacht dan lain-lain, termasuk juga itu salah satu hadiah terbesar yang mereka dapat kalau nggak salah waktu itu 1,5 miliar gitu kan, dapat pada saat itu di tahun 2012 ke bawah lah itu. Nah, terus kemudian 2012 dia bikin akhirnya di 2013 yang kemudian dianggap sebagai kelahirannya e-fishery itu adalah sebetulnya di Oktober 2013. Itu momen ketika mereka merekrut karyawan gitu. Jadi sebelum mereka merekrut karyawan, masuk salah satu co-founder lagi yang kemudian diperhitungkan sebagai co-founder, yaitu si Krishna. Nah, karena si Gibran ini kan dia anak biologi nih, taunya soal budidaya ikan, pasar dan lain-lain, sementara si Ihsan orang keuangan. Nah, Krishna teknologi karena anak dua ini butuh yang punya background teknologi untuk menyambungkan dengan solusi teknologinya gitu kan. Nah, terus kemudian tapi ternyata kemudian di perjalanan si Ihsan ini keluar di awal 2017, sehingga sampai ke sini founder hanya menyisakan Gibran dengan Krishna itu. Dan memang di awal bisnis plan-nya sudah kebayang tuh nanti setelah menggunakan e-feeder baru kemudian akan ada semodel pembiayaan pakan buat petani, dan kemudian akan ada model bisnis jualan ikan dari hasil panen petani itu. Nah, tapi di bagian ketiga inilah sebetulnya bisnis yang marginnya paling besar gitu, yang jualan ikan itu. Jadi e-fishery nebas ikan dari petani kemudian dijual ke resto, ke supermarket, itu sebenarnya margin yang paling besar. Tetapi ternyata, nah ini ada pakar pertanian dan perikanan. Nah, ternyata ketika masuk ke pasar, di situ juga di situ problemnya adalah pasarnya itu ternyata masih banyak dikuasai oleh para tengkulak dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau mereka sebetulnya punya duit dari investor $300 juta, itu sebetulnya bisa dipakai untuk
beli ikan dari para petani, mereka tebus semua terus mereka jual ke ini ya, Atau ke mereka pasar. olah juga mungkin bisa. Nah, masalahnya adalah ketika sudah mau masuk di bagian itu, mereka belum bisa menguasai pasar-pasar ini. Pasar-pasar tradisional, restoran, supermarket yang selama bertahun-tahun itu banyak dipegang, dikuasai oleh pertengkulak yang bertahun-tahun dia sudah berbisnis dengan para petani. Jadi dia belum bisa menembus ini. Dari data terakhir yang kami dapatkan dari beberapa bekas karyawan mereka itu, bekas karyawan e-fishery bilang, dari seluruh penjualan ikan yang lewat platform e-fishery hanya 20% yang itu dijual langsung oleh e-fishery. Tapi Sisanya itu ya tengkulak-tengkulak aja, kemudian dia masuk dalam platform. Mbak Retno bukannya tengkulak ini bekerja sama e-fishery sehingga datanya masuk tercatat sebagai transaksinya e-fishery. Betul. Secara data tercatat gitu, tapi tetap mereka tengkulak ya, tetap tengkulak gitu. Jadi yang tadi gue bilang kan, ada di dalam platform itu ada folder buat pembelian order pakan, ada order buat jual beli transaksi gitu. Nah, si pembudidaya kalau mau menjual ikan ya lewat platform ini juga gitu. Jadi dia klik namanya bakul kalau nggak salah ya. Dia klik bakul itu, nanti dia akan terhubung dengan pihak pembeli. Nah, ternyata pembelinya itu juga para tengkulak juga gitu. Cuman dia berada di dalam platform gitu, sehingga tercatat semua di e-fishery ini gitu. Masalahnya apa ketika dia sudah mewadahi, menyambungkan produsen sama distributor sama kemudian pasarnya, tapi kemudian e-fishery nggak bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi dan keuntungan? Sebenarnya persoalan di industri, di sektor perikanan ini kan tadi yang dibilang Goida ya, ada persoalan pemodalan, modal udah dibiayain sama e-fishery gitu ya. Persoalan berikutnya adalah pengeluaran hilirisasinya gimana gitu. Jadi ketika ikan ini sudah diproduksi mau dikemanakan nih pemasaran. Kalau tengkulak kan cuma mengepul aja kan, mengepul sama seperti e-fishery sebenarnya. E-fishery itu berikutnya dari tengkulak. Jadi para tengkulak di sini yang ada di platform ini kan kemudian menyetor pada e-fishery gitu. Nah, nextnya apa gitu? E-fishery setelah mengepul barang-barang ini, ikan ini, produk ikan yang berlimpah ini mau dikemanakan? Ini yang problem gitu ya. Itu belum bisa jualan ternyata mereka. Pertama mereka belum punya pabrik ya, belum punya pabrik pengolah ikannya. Jadi mau nggak mau mereka harus meneruskan kemana gitu kan? Meneruskan paling ke supermarket yang paling gede, atau harusnya ke resto gitu ya. Resto juga Warung-warung pecel lele gitu kan. terlalu banyak, terlalu banyak. Jadi kebutuhan besar ya paling supermarket ya. Iya. Jadi yang kita dengar memang dia tidak punya kontrak baik jangka pendek atau jangka panjang dengan pembeli besar, misalnya pabrik pengolah ikan atau pabrik apalah gitu, sehingga produk yang berlimpah ini bisa diserap dalam waktu yang singkat gitu, karena produksinya terus gitu. Jangankan kontrak penjualan, Mbak, kontrak pembelian pakan aja mereka nggak punya. Gitu. Walaupun secara kebutuhan pakan di platformnya banyak. Gitu. Jadi ya udah. E-fishery sama sekali tidak pegang pakan, sama sekali tidak pegang barang produksinya. Ya udah tinggal platform aja. Pakan itu dari mana? Ya dipasok oleh tadi supplier agen-agen tuh yang langsung berhubungan dengan si para petani. Platformnya aja yang di e-fishery. Dan ini kemudian jadi salah satu modus penggelembungan ini angka-angkanya e-fishery gitu. Jadi di awal itu kan seperti yang sudah banyak beredar itu, kenapa Gibran menggelembungkan angka-angka e-fishery, karena di tahun 2018 kan dia sempat gagal untuk meraise fund ya, menggalang dana gitu kan. Nah terus kemudian dia diskusi lah dengan beberapa orang sehingga sampai pada kesimpulan beberapa startup lokal juga melakukan hal yang sama dalam hal growth hacking. Kalau bahasa anak-anak startup growth hacking. Bahasa awamnya. Ini apa namanya? Membuat pertumbuhan secara fantastis tapi dengan cara yang legal. Gitu. Jadi caranya mengakselerasi pertumbuhan itu. Jadi caranya itu tadi, petani-petani yang dulunya tidak masuk dalam platform, terus kemudian tengkulak yang dulunya tidak masuk dalam platform, mereka dekati untuk ya udah gini aja, lo petani tengkulak ketika transaksi segala macam masuk dalam platform gua ya. Nanti gua kasih komisi. Nah, dengan cara seperti itu kemudian volume transaksi, baik itu volume maupun nilainya transaksi di e-fishery kan jadi menggelembung, menggelembung sehingga itu jadi gross merchandise value-nya si e-fishery, dan ini jadi valuasi perusahaan. Begini loh, sebesar ini transaksi yang ada di e-fishery. Nah itu kemudian yang membuat para investor ini silau sehingga di tahun 2018 mereka dapatlah pendanaan $4 juta pada saat itu, dan si Gibran bilang ya itu harus saya lakukan karena sebentar lagi dana yang ada di perusahaan sudah nggak cukup nih untuk merunning perusahaan, dan
dengan cara itulah perusahaan bisa tumbuh. Nah, itulah awal mula menggelembungkan ini angka-angka perusahaan. Nah, Sampai akhirnya dia bisa jadi unicorn ya namanya dengan transaksi 1 miliar US dollar. Nah, tadi bicara soal penggelembungan, ada juga kan informasi kalau dia menggelembungkan jumlah e-feeder bahkan ya namanya dari sebenarnya cuma ada puluhan ribu tapi jadi ratusan ribu. Nah, masalahnya soal e-fishery ini kan mereka bukan hanya beroperasi di Indonesia, tapi mereka juga udah mendeklarasikan diri kalau mereka akan berekspansi gitu ya. Mereka bahkan sebut negara-negara kayak mereka sudah menjajaki dengan India, dengan Vietnam, dengan Malaysia. Nah, ini gimana Nam? Apakah ini juga terjadi manipulasi juga nih gitu dengan operasional mereka di negara-negara lain atau rencana-rencana itu? ya kalau berdasarkan hasil audit dari FTI gitu ya, memang sudah ada pembukaan entitasnya e-fishery di India, di US termasuk, tetapi audit yang kemarin itu baru menyasar entitas-entitas yang ada di Indonesia gitu. Jadi ada 3 perusahaan PT di bawah naungan e-fishery yang diaudit oleh FTI. Nah, yang di luar ini belum. Jadi belum sampai ke itu apakah sudah ada operasi dan lain-lain. Tapi bicara soal ekspansi, memang e-fishery sempat kemarin ingin men-setup ini ya, pabrik pengolahan ikan di Medan waktu itu untuk mengolah hasil panenan nila tilapia untuk diolah jadi fillet kemudian diekspor ke US dan sebagainya. Tapi belum itu kejadian, sudah ada geger ini sehingga operasi jadi ketutup semua. Tapi kan setelah dia dapat pendanaan di 2018, masuk lagi tuh uang-uang dari investor sampai terakhir 200 juta dolar. Dipakai apa itu uangnya sama e-fishery? Sebagian memang buat bakar bakar uang, tapi sebagian lagi, lengkapnya ada di majalah Tempo. Jangan lupa baca. Nah, setelah e-fishery terungkap, akhirnya kan muncul ketakutan di startup dan juga investornya kan, karena mereka akhirnya khawatir apakah data yang disampaikan sama startup itu betul. Posisinya seperti apa nih para pemilik modal Goy? Ya, jadi kita ngobrol juga ya Vin sama teman-teman Amvesindo, itu asosiasi modal Ventura. Jadi mereka ini para investor-investor di startup. Jadi memang ini jadi perhatian ya gitu. Ini membuat mereka resah juga gitu kasus ini, karena betul apa yang dibilang ya di teman-teman startup itu ada namanya pendanaannya jadi seret gitu setelah kasus-kasus fraud ini terungkap. Apalagi sebenarnya fraud di startup itu kan bukan yang pertama kali ya soal e-fishery ini. Sebelumnya kita ada Investri, ada juga tadi aku sebut ada Tani Hub gitu ya. Nah, jadi ini memang seperti makin mengakumulasi lah ya gitu kasus-kasus ini dan membuat ketidakpercayaan atau ada krisis kepercayaan di investor gitu. Nah, ini kemudian jadi memantik gagasan juga tapi sebenarnya Vin. Jadi ini menjadi kegelisahan bersama di para investor sampai akhirnya bukan hanya di Indonesia aja tapi ini juga dibawa ke regional. Karena kan mostly investornya itu adalah investor asing ya. Jadi mereka kemudian Amvesindo bersama asosiasi modal Ventura lain di Asia Tenggara itu mereka berdiskusi, terus mereka bikin namanya gagasan maturation map. Jadi selama ini ternyata investor itu ataupun startup ini ya gitu, mereka ini tidak punya benchmark atau guideline kayak mereka itu harus membuat laporan keuangannya seperti apa sih, melaporkannya gimana. Nah, selama ini itu berjalan masing-masing aja sesuai si startup itu punya SOP seperti apa atau investor ini mintanya gimana kayak gitu. Ketika ramai-ramai startup gitu ya dulu kan ini menggebu-gebu gitu ya, baik dari sisi investor gitu ya ingin mendanai gitu ya sebanyak-banyaknya semacam itu, karena waktu itu mereka akhirnya mengakui juga gitu seiring berjalannya waktu ternyata nggak bisa hanya peduli sama growth gitu ya, sama pertumbuhan kinerja semata atau GMV gitu ya, silau dengan hal semacam itu. Tapi ada yang nggak kalah penting nih gitu, yaitu soal GCG, soal tata kelola good corporate governance. Nah, ini yang kemudian akhirnya setelah maraknya kasus fraud gitu ya terungkap, ini jadi kemudian pelajaran bersama untuk makanya akhirnya digagas tadi namanya maturation map itu. Mereka ini masih draft awal gitu ya, rencana gagasannya masih dibicarakan bersama antara Amvesindo dengan startup juga founder startup, dan itu juga berlangsung di pembicaraannya di tingkat regional tadi yang aku bilang. Nah, ini mereka jadi nanti bikin ya kayak bikin semacam ada stage-nya gitu, ada tahapannya dari sesuai range mereka pendapatannya, pendanaan yang diperoleh. Jadi ada early, ada sampai nanti tahap yang paling tinggi itu sampai dia menuju IPO. Itu mereka harus ada guideline-nya, mereka harus melakukan ketentuan misalnya laporan keuangannya bulanan atau tahunan itu seperti itu. Nanti bisa dilihat gitu ya, semacam bisa di rating lah ya, dia tuh GCG-nya B, GCG-nya A, C gitu. Outputnya kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tadi itu sebagai bentuk untuk menjawab ya kerisauan dari krisis kepercayaan investor. Karena Mbak Retno juga ada cerita nih soal tren pendanaan startup ya Mbak 2 tahun terakhir gitu. Gimana nih Mbak? Ya, tren pendanaan startup 2 tahun terakhir 2023 sampai 2024 ya itu
terjun bebas gitu ya. Di awal 2000 dari Q4 kuartal 4 2024 sampai di data kuartal pertama 2025 itu turun sekitar 90% ya. Anjloknya. Jadi kebayang bagaimana startup ini kehilangan pembiayaan gitu, memang benar-benar nyata gitu. Karena istilahnya apa? Winter startup. Tapi kalau investor mulai mengatur startup ini, misalnya untuk level sekian dia harus mulai laporan keuangannya per bulan, atau nanti mungkin 6 bulan sekali, atau mungkin nanti dia minta tata cara lain lah untuk menjaga GCG-nya tadi. Apakah ini tidak dilihat sebagai berlebihan banget nih investor mengatur manajemennya si startup? Oke, jadi ini balik lagi ya Fit, karena ini Amfesindo ini bentuknya self-regulatory. Jadi dia tidak berdasarkan regulator khusus misalnya. Jadi mereka meregulasi industri mereka sendiri gitu. Jadi ini dikembalikan lagi. Semacam memberi panduan lah. Betul, ini jadi sistemnya tuh benchmark atau guidelines gitu. Jadi nanti dikembalikan ke masing-masing lah. Lu mau pakai silakan, enggak silakan. Risiko tanggung diri. Kalau kena fraud, kenapa-napa, nah kita udah bikinin nih guideline-nya gitu, tapi nggak diikutin. Soalnya pas gue baca ya dokumen draftnya itu cukup detail. Kayak misalnya ada hak dan kewajiban gitu ya, seperti hak investor, bahkan dia bisa minta untuk visit untuk memverifikasi bener nggak sih kinerja lo tuh begini kayak gitu ya. Kayak tadi misalnya Fisri bener nggak punya feeder 400.000, punya petani, itu ada tuh ketentuan-ketentuan kayak gitu. Nah selama ini kunjungan-kunjungan ke site visit itu selalu dampingi sama founder biasanya, jadi kadang investornya nggak leluasa untuk kunjungan mandiri gitu. Iya, ini memang ada concern kalau kita ngobrol sama beberapa modal venture ya, itu mereka bilang kadang ketika melihat lagi asik nih startupnya, foundernya lagi asik, lagi oh ini kayak lagi ngebut nih kinerjanya, jadi mereka mau masuk atau mau merigidkan tadi ya soal laporan audit atau segala macam, mereka takut itu malah ganggu gitu kan. Jadi kayak dulu ada kekhawatiran, ada kesungkanan yang semacam itu gitu, tapi ternyata itu justru menjadi celah gitu ya bagi orang-orang yang ternyata tidak bertanggung jawab gitu dalam mengelola startup gitu. Sampai guidelines-nya jadi, investor pemilik dana apakah masih optimistis untuk tadi tanam modal di startup khususnya di Indonesia? Oke, jadi kalau kita tanya gitu ya sama mereka, pada dasarnya mereka optimis. Apalagi tadi kalau misalnya itu adalah modal venture lokal, justru itu sekarang ujung tombaknya. Karena yang internasional gitu ya, yang asing itu relatif pada hold, wait and see dulu. Jadi memang kuncinya di situ. Mereka bilang optimis dan tapi tetap selektif dan hati-hati gitu ya. Balik lagi dilihat foundernya, terus sustainability-nya gitu. Dan kita juga nanya sih, Vian gitu, prospeknya sektor apa sih di tahun ini gitu ya. Kalau mereka jawab, satu itu masih sektor yang berhubungan sama financial gitu ya, teknologi keuangan gitu. Terus kedua ini yang lagi hot juga agriculture juga sebenarnya sektor fishery sebenarnya masih tetap menarik gitu ternyata, karena ada hubungannya sama concern pemerintah ya Mbak ya, yang di tahun ini fokus sama sektor pangan gitu ya, mau itu dari pertanian, perikanan gitu. Jadi masih menjanjikan lah gitu. Tapi tadi Namru sempat nyebut di awal soal penggelapan, itu benar nggak sih masuk kantongnya Gibran? Buat saya benar, ada aliran dana dari perusahaan-perusahaan fiktif yang mereka dirikan ke beberapa orang-orang yang fishery. Nah, apakah itu juga termasuk ke Gibran? Nah, detailnya ada di laporan majalah Tempo. Mantap. Jadi gimana nih Mbak pelajaran dan sikap Tempo gitu ya terhadap kasus fishery ini? Ya, jadi kasus fishery ini, penggelapan dan manipulasi ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, juga petani, petambak atau karyawan gitu, tapi ada dampak yang lebih luas lagi terhadap iklim investasi di Indonesia. Investor, terutama investor asing, menjadi ragu dengan iklim bisnis di Indonesia gitu. Mereka jadi khawatir untuk masuk ke sini. Dianggap Indonesia itu punya risiko yang lebih tinggi gitu, karena ya tadi ada potensi manipulasi, ada potensi penggelapan segala macam. Dan dampaknya ini tidak hanya di sektor pangan, sektor perikanan atau pertanian, tapi yang lebih luas lagi ke sektor-sektor industri yang lain. Ini yang dikhawatirkan gitu, sehingga ketika Indonesia dinilai sebagai negara yang berisiko tinggi, maka biaya cost of fund-nya menjadi tinggi gitu. Bunga pinjaman menjadi lebih mahal, bunga bond menjadi lebih mahal, seperti itu. Ini kekhawatiran yang lebih besar lagi gitu. Oke, cukup.